Kalau lihat itu tuh. Tuh, kayak gitu tuh. Mereka akan bersihkan tuh seperti itu. Tapi kayaknya nggak efektif ya. Kok nggak terangkat ya? Ini padahal tadi dia dilalui sama mobil itu. Tapi ini kok masih nggak terangkat ya? Mungkin ini perlu PR bagi kita juga ya. Apakah emang efektif tuh pakai mobil gitu? Karena tadi ini lewat sini, tapi nggak terangkat ya sama sampah-sampahnya itu. Lagi jumpa lagi dengan saya di Yamaya Channel. Selamat pagi guys, selamat pagi Pantai Kuta. Jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Wow guys, pagi ini saya buka dulu ya maskernya. Wow, pagi ini lihat nih guys, Pantai Kuta terlihat sangat semarak. Semarak dengan banyaknya sampah-sampah di sepanjang sisir pantai ini ya. Wow. Jadi kalau kalian lihat sepanjang Pantai Kuta hari ini sangat-sangat kotor sekali. Wow, ini memang juga terkait dengan adanya musim barat, anginnya yang keras banget dari arah barat itu menuju ke timur begitu ya. Jadi memang setiap tahun seperti ini guys, akan datang banyak sampah-sampah kiriman. Nggak tahu itu dari pokoknya dari dalam laut lah gitu ya, masuk ke pantai. Jadi seperti yang kalian lihat sekarang ini, lihat guys, lihat nih itu. Jadi sejauh mata memandang yang kelihatan hanya sampah. Wow, ya begini ya situasinya ya guys. Tapi ini biasanya sudah diantisipasi ya. Jadi setiap hari dari tim kebersihan dari Kabupaten Badung dan juga dari pedagang-pedagang di sekitaran sini itu mereka udah siap kok untuk membersihkan. Jadi ini karena kita datangnya di pagi hari, memang akan kelihatan seperti ini. Tapi nggak tahu ya, ini kita sebentar berenang apa enggak, karena memang kalau kita berenang di dalam itu tuh kayaknya banyak sekali sampah-sampah juga, jadi malah jadi kotor gitu ya. Ya sebaiknya hari ini kita jalan-jalan gini aja sambil Anda melihat situasi Pantai Kuta terkini hari ini. Saya akan liput terus buat Anda. Sekali lagi, kalau Anda menyukai video saya, jangan lupa subscribe ya, sekali lagi itu gratis. Tis. Dan kalau misalnya Anda ingin komentar atau mau menyumbangkan syarat buat saya, tolong ditulis di komen di bawah ya. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini dan jangan skip. Oke. Hari ini Pantai Kuta ini kira-kira jam setengah 7 ya. Setengah 7 ini masih sepi pengunjung karena memang masih pagi banget jam segini. Walaupun misalnya ada orang yang ke pantai paling olahraga atau mencari udara segar biar tambah semangat hari-harinya. Coba kita amati lagi dari dekat ya. Ini kira-kira nih sampah apa aja ya? Ini kalau saya lihat ini di sini kebanyakan dominan sampah plastik ya guys, sampah plastik. Nah ini juga ada seperti, nah ini nih rumput laut. Ini rumput laut ini, saya waktu saya kecil, rumput laut ini kita sering cari ini di ke pantai ke dalam sana. Karena di sela-sela rumput ini biasanya ada ikan. Nah waktu itu, ya waktu saya kecil-kecil sih, kita sering bawa tombak untuk mencari rumput laut tadi. Di sekelilingnya itu, di situ ada ikan biasanya. Nah itu kita tombakin gitu ya. Nah biar dapat ikannya. Nah kalau guys lihat nih sepanjang sekarang ini di sini, ini banyak sekali sampah plastik ya. Ini nggak tahu nih sampah plastik apa gitu loh. Yang pasti juga selain itu banyak juga ya, ada kayak kopi, bungkus-bungkus kacang. Nah ini ada juga botol aqua. Ini sepanjang ini ya seperti ini ya guys ya. Jadi
eh, sampahnya ini dominan memang sampah plastik. Ini nggak tahu apa ini. Oh, nah gitulah kira-kira ya. Jadi ya terlihat jorok sekali sih. Tapi yang pasti, biarpun Pantai Kuta dikata kotor, bersih, tapi otak kita harus tetap jernih untuk kita ikut bantu. Jangan buang sampah sembarangan guys. Karena kalau seperti sekarang yang kalian lihat ini, jadi nggak fresh ya gitu ya. Tapi apapun itu, kita akan harus ikut bantu. Biarpun sedikit usaha kita ya, bantu pemerintah untuk jangan membuang sampah sembarangan. Ikuti disiplin. Ya seperti sekarang ini pakai masker, kemudian cuci tangan, dan berusaha jaga jarak. Dan mungkin juga tahun baru ini ya, kita benar-benar dibatasi lagi oleh pemerintah untuk tidak boleh. Oh dulu setiap tahun di Pantai Kuta, nah kita di sini itu ada perayaan pesta kembang api, tapi tahun ini kayak nggak boleh. Berkerumun juga nggak boleh ya guys ya. Jadi ingat itu, ikuti dulu itu sehingga kita semua sehat, selamat, dan moga-moga badai ini cepat berlalu ya. Kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Oke? Pagi ini terlihat ombaknya juga lumayan gede ya. Ombaknya gede dengan gelombang-gelombang begitu karena anginnya yang agak deras. Nah, kalau sekarang kita sebaiknya jangan mandi lah. Selain airnya juga kotor, ini kayaknya juga harusnya juga lumayan kuat. Ya pagi ini saya ajak teman-teman untuk ya jalan-jalan aja, jalan-jalan sepanjang Pantai Kuta ini. Mungkin kalau bisa kita sampai di sampai Legian lah ya. Habis itu balik dan kita lakukan kegiatan sehari-hari lagi. Kuta ini sangat banyak ada anjing-anjing liar gitu ya, tapi itu nggak berbahaya karena memang mereka itu memang banyak di sini. Ada yang kalau misalnya guys lihat itu, ada yang memang pakai kalong. Itu kalau ada pakai kalong itu berarti dia ada yang miliki. Tapi kalau enggak, itu memang dia anjing-anjing liar yang sepanjang Pantai Kuta ini dia cari makan dari sisa-sisa makanan di sini gitu. Jadi jangan heran, tapi mereka nggak galak kok. Nih lihat nih guys, salah satu nih anjing nih kayak gini nih. Mereka berkelahi gitu ya. Ini berkelahi atau mau sayang-sayangan sih nggak tahu nih. Ya kita lihat aja. Ini guys, yang saya lihat ini sekarang ada mobil. Ini yang saya bilang tadi itu, mobil kebersihan. Ya, mobil ini akan membersihkan sampah-sampah kecil sih. Ini nggak bisa dia ngangkut yang besar-besar. Ini dari Pemkab Badung ini. Tuh guys. Kalian kalau lihat itu tuh kayak gitu tuh, mereka akan bersihkan tuh seperti itu. Tapi kayaknya nggak efektif ya, kok nggak terangkat ya. Ini padahal tadi dia dilalui sama mobil itu, tapi ini kok masih nggak terangkat ya. Mungkin ini perlu PR bagi kita juga ya. Apakah emang efektif tuh pakai mobil gitu? Karena tadi ini lewat sini, tapi nggak terangkat ya sama sampah-sampahnya itu. Ini coba kita ikutin yuk.
sepertinya terangkat juga, cuma memang yang besar-besar dia akan lepas gitu ya, nggak bisa terangkat karena dia memang sebenarnya itu mungkin khusus sampah-sampahnya yang kecil-kecil. Kalau yang nggak gede-gede itu nggak bisa naik dia sama putarannya itu, sama putaran apa roda untuk ngangkat sampahnya itu kayak gitu ya. Sini sih lebih gede-gede ya ini sampahnya. Nah tadi sebelah sana itu memang dominan ya sampah plastik, tapi yang di sebelah sini ini kayak banyakan kayu-kayu ya. Ada kayu gelondong-gelondongan gini. Nah kalau yang kayak gini nih mesti harus diangkat ini, kayak pakai tenaganya berat juga ini guys, berat sekali ya. Tapi ya gitulah ya, ini udah jadi PR-nya untuk siapapun yang memerintah Kabupaten Badung nanti ke depannya, karena setiap tahun akan seperti ini. Ini risiko ya, kita memiliki pantai dan ya harus dibersihkan biar membuat citra pariwisata kita khususnya dan Bali pada umumnya tetap terjaga, sehingga beberapa teman-teman atau wisatawan yang main ke Bali nyaman lah gitu ya. Itu guys, di kejauhan sudah tampak ada pesawat itu kayaknya pesawat yang mau keluar dari Bali. Jadi berarti sudah ada tanda-tanda lah ya, sudah ada tanda-tanda bahwa memang ini akan segera pulih, tapi memang agak perlahan ya, perlahan. Itu sepanjang Anda bisa melihat di situ tuh, itu tuh bandara yang agak menjorok ke laut ya, Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah dulu itu pernah ada perdebatan gitu ya, apa boleh nggak reklamasi segala macam ya, tapi ya jalanlah akhirnya dia, sehingga Bandara Igusti Ngurah Rai kenyataannya sudah seperti itu, sekarang sudah menjorok tengah laut. Ya kalau kita bisa bicara masalah bandara ya ada plus minusnya gitu ya guys ya. Jadi kalau itu nggak dijorokkan ke sana juga, kalau ini mau menjadi internasional yang besar juga, kita bandaranya itu nggak bisa ke timurnya, nggak bisa. Tapi kalau bicara masalah lingkungan, itu juga pasti akan berefek pada lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi ini makan buah si malakama ya kalau saya bisa bilang. Ya tapi ya gitulah ya, kita harus jalan terus, go on. Jadi yang terjadilah, dan mudah-mudahan ini semua untuk kebaikan kita bersama. Nanti nggak ya? Nggak salah. Nggak salah. Besok aja. Itu ada nelayan juga. Nelayannya dia mencar namanya. Nggak tahu dapat nggak ya ikannya. Kalau suasana gelombangnya kayak gini, mesti harus agak ke jauh dikit kayaknya. Nah itu dia mau lepas jalannya. Yang nggak siap tuh guys. Oh ini nggak dilepas jalannya, ini dia pasang. Jadi dipasang sepanjang bibir pantai gitu guys. Jadi dipasang sepanjang ini, melintang gitu. Habis itu nanti ditarik gitu ya. Oh harapannya kalau misalnya nanti ada ikan yang melintas, jadi akan terperangkap gitu ya. Oh ya beda mungkin kalau dia pakai jaringnya. Kalau di sungai itu mungkin bentuk bulat gitu kali ya, bulat terus dilepas, jadi jaringnya itu ngerangkap gitu. Nah tapi itu yang tadi yang saya lihat itu tuh kayaknya itu jaring dilepasin gitu aja. Jadi sepanjang pantai, kemudian airnya itu bawa arus ke sini, kemudian ikannya merangkap. Ya gitulah kira-kira guys. Karena saya bukan nelayan, cuma pengamat ya, nggak tahu ya gitu ya. Pasti seperti itulah kira-kira ya. Saya sebenarnya mau kasih tunjuk ke kalian aja, ini Pantai Kuta tuh kayak gitu lah, kayak gini gitu loh. Waduh keren dah pokoknya. Kalau kalian main ke Bali mesti harus kesini, lihat nih. Oh keren banget.
seperti yang kalian lihat nih, ini sudah mulai aktivitas paginya. Para pedagang di sini, ini kayak pedagang atau dari instansi, udah mulai terlihat bersih-bersih di sini. Ya, mereka ini sebenarnya pahlawan yang luar biasa, pahlawan pariwisata yang menjaga lingkungan di sekitar sini tetap bersih gitu ya guys ya. Ya ini guys, ini situasi terkini seputaran Pantai Kuta. Ini jadi di gerbang pintu masuknya ini, seperti yang kalian lihat ini disambut oleh sampah-sampah, dan ini ada ini seperti apa namanya, cuci tangan juga ya. Oke. Ya, gini ya situasinya. Nah, ini nih ada Praram Desa Adat Kuta, kegiatan usaha wewidangan Desa Adat Kuta. Ini ada larangan-larangan, kemudian dan ada ini adaptasi kegiatan baru. Oke, kita nyebrang sebentar. Itu di situ tuh Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe. Nah, ini dia. Ini kita di pintu gerbangnya Pantai Kuta. Nih, kalian masuk ke sini tuh seperti ini nih, Pantai Kuta. Oke. Ya seperti itu ya suasananya hari ini. Ini kita mau balik aja. Ini menyusuri panjang ini. Ini Balawista jadi. Balawista, kemudian sini kantor pengelolaan wisata Pantai Kuta. Ada nih penangkaran penyu, tapi nggak tahu nih sekarang masih ada penyunya nggak ya. Yuk kita lihat ya. Kalau dulu masih banyak ada penyunya, sekarang kita nggak tahu. Oh itu nih gininya, masih ada nggak penyunya sini? Wah nggak ada penyu guys, sudah nggak ada ya. Sini dulu setiap ada penyu itu diletaskan di sini, jadi dan dilepaskan tukik-tukiknya itu ke pantai lagi. Tapi hari ini nggak ada, jadi mungkin bukan musimnya. Biasanya kalau ada memang itu nanti diberikan ke wisatawan untuk ikut bantu merilisnya, melepasnya ke pantai gitu ya. Nah ini kalau saya lihat nih hotel-hotelnya sudah mulai ada tamu tuh, ada tamu, mungkin tamu-tamu domestik kali ya. Domestik yang saudara-saudara kita dari Jakarta, Surabaya. Karena memang di sepanjang jalan Pantai Kuta itu saya banyak melihat ada mobil-mobil yang berplat luar dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan sebagainya. Nah, tahun ini dengan adanya pandemi seperti ini, pemerintah Provinsi Bali juga sudah mengeluarkan surat edaran. Pak Gubernur kalau nggak salah ya 2 hari 3 hari yang lalu mengeluarkan surat edaran bahwa nanti ketika memasuki Bali dari tanggal berapa ya saya lupa ya, 18 sampai 4 Januari gitu ya, 18 Desember sampai 4 Januari kalau nggak salah. Nanti kalian lihat lah linknya itu ada. Jadi mesti wajib kalau lewat darat tes rapid, kalau misalnya lewat udara tes swab. Jadi itu wajib kalau masuki Bali. Ini juga pro kontra ya guys ya, jadi ada yang setuju ada yang nggak setuju. Ada, bagi saya apapun itu yang terbaik buat Bali laksanakan. Saya nggak bilang bahwa nanti yang ini bagus, yang itu jelek, yang ini jelek, ini bagus, nggak. Jadi kebetulan saya nggak juga membidangi masalah itu, tapi yang pasti apa yang terbaik laksanakan dengan baik untuk Bali kita yang kita cintai. Oke? Semangat guys. Nah itu kalian di kejauhan kalian udah lihat juga ya, itu ada mereka yang berseragam-seragam itu juga dia akan membersihkan ini, membersihkan Pantai Kuta yang kita cintai ini. Ya semoga Pantai Kuta tetap bersih dan ya tentu lagi bisa pengunjungnya datang ke sini lagi ya.
banyak lagi pengunjung datang ke Bali. Tuh ada pesawat lagi guys. Tuh belum pesawat. Ini Pura Segara Desa Adat Kuta. Jadi di sini juga setiap tahun, setiap hari raya Nyepi dan setelahnya itu kita ada acara di sini namanya Mejelangu. Mejelangu di sini ada pasar. Jadi di sini ada kegiatan banyak, kegiatan tari-tarian dan seremonial segala macam. Ya, di sini seringan di sini. Oke. Ya guys, mungkin itu dulu cerita saya seputar Kuta hari ini, dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan tanda jempolnya. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian menyukai video saya, dan jangan lupa kalian kasih komen juga gitu ya. Oke. Sekarang kita balik. Karena sudah siang. Oke guys, mungkin itu dulu cerita saya untuk hari ini. Dan lagi jangan lupa subscribe kalau kalian menyukai video saya, dan kasih komentar-komentarnya ya, karena tanpa kalian saya tidak ada artinya. Oke.